lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Tetapi kita menyadari dalam kenyataannya bahwa kebijakan umum anggaran atau KUA disampaikan bersamaan dengan RAPBD 2012 oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada bulan November 2011. Pada ayat 3 pasal 86 Permendagri nomor 13 tahun 2006 juga telah ditentukan bahwa ditegaskan bahwa rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Tetapi sekali lagi, kami DPRD menyadari sebelumnya bahwa Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang dijadikan sebagai acuan utama bagi penyusunan RAPBD 2012 baru disahkan pada bulan Agustus 2011 berselang setelah belum lama pelantikan bupati dan wakil bupati. Kondisi ini hendaklah dimaklumi oleh semua pihak dan masyarakat agar dapat meluruskan bahwa tertundanya pembahasan bukanlah sebagai unsur yang disengaja, tetapi disebabkan oleh karena kondisi tersebut. Oleh karena itu, perlu kami pahamkan bahwa ini adalah merupakan kondisi bersama baik eksekutif maupun legislatif. Sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD pada pasal 5 Peraturan DPRD Kabupaten Sambas nomor 4 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sambas, bahwa DPRD mempunyai kewenangan dan dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Semua muatan APBD yang berkaitan dengan pendapatan belanja maupun pembiayaan tentunya ditelaah dan dicermati serta dikoreksi secara seksama agar selaras dengan mekanisme penganggaran yang sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Sudah paham tentu, hal ini perlu pelaahan dan kerja keras, terutama pada anggaran legislatif maupun anggaran pemerintah daerah. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil pembahasan dalam rapat internal maupun rapat gabungan tentang rancangan perda APBD tahun 2012 telah disampaikan kemarin tanggal 18 Januari 2012 melalui laporan hasil kerja negara, terutama yang berkaitan dengan satu bidang pendapatan. Pendapatan daerah pada tahun 2012 setelah pembahasan dilakukan adalah sebesar 847,65 miliar yang bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah sebesar 33,83 miliar, dana pertimbangan 750,85 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 95,39 miliar. Secara umum telah terjadi kenaikan di bidang pendapatan, tetapi harus dicermati bahwa apa yang sudah dicapai atau apa yang sudah ditargetkan masih memungkinkan dan berpeluang untuk ditingkatkan di masa-masa mendatang. Sebagai contoh, objek retribusi persampahan di Kecamatan Selatan data menunjukkan bahwa objek retribusi tersebut dipungut dari pemilik ruko sebanyak 28 unit. Setelah dilakukan data ulang, ternyata jumlah tersebut bertambah menjadi 90 unit. Tentunya terdapat perbedaan yang fantastis dari perolehan retribusi. Sedangkan untuk target penerimaan dari sektor retribusi persampahan tahun 2007 saja direalisasikan sebesar 237 juta, sementara pada tahun 2012 ditargetkan 238 juta. Pertanyaannya, adakah wajar apabila dalam kurun waktu 5 tahun hanya terjadi kenaikan sebesar 1 juta rupiah? Dengan tidak bermaksud mendiskreditkan kinerja pemerintah daerah dan dengan tidak mengesampingkan upaya keras yang sudah dilakukan pemerintah daerah, kami perlu memberikan sebuah catatan agar semua objek pajak dan retribusi untuk segera didata ulang dan dipastikan untuk dapat menambah jumlah pendapatan daerah secara wajar. Tentunya contoh di atas hanya
kedua, bidang belanja. Jumlah alokasi belanja pada APBD Kabupaten Sambas setelah pembahasan adalah 887,45 miliar dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar 494,75 miliar dan belanja langsung sebesar 392,69 miliar. Secara proporsional, 55,74% belanja tidak langsung dan 44,25% belanja langsung. Proporsi belanja langsung mengalami peningkatan setelah dilakukan pembahasan dan kami selalu berharap agar proporsi belanja langsung mengalami kenaikan walaupun secara perlahan dari tahun ke tahun. Tetapi yang perlu dilakukan adalah pentingnya pengawasan pada kegiatan belanja, baik pada saat perencanaan, penyusunan maupun pelaksanaannya. Sebagai contoh, ada sebuah sekolah yang memiliki siswa sebanyak 167 orang dengan dana BOS yang dikucurkan setiap tahunnya sekitar 70 juta. Tetapi sangat disayangkan, masih kita dapati siswa yang tidak mendapatkan jatah kursi untuk belajar. Ini adalah contoh kecil yang perlu kita tindak lanjuti. Belum lagi aspek pelajar lainnya di setiap SKPD. Sekedar mengingatkan agar belanja bantuan sosial dan belanja hibah untuk dilakukan secara transparan dan berkeadilan serta akuntabel dengan pedoman pada Permendagri nomor 2 tahun 2011 tentang pedoman belanja hibah dan bantuan sosial. Yang ketiga, pembiayaan. Berdasarkan jumlah rincian pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2012 mengalami defisit sebesar 39,80 miliar. Persoalan yang perlu kita cermati bukanlah dari defisit anggaran yang semata, tetapi pertambahan jumlah belanja yang mengakibatkan defisit itu harus benar-benar dikelola untuk kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat kita, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi kerakyatan. Catatan penting yang perlu kami sampaikan bahwa agar segera dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik secara nyata, bukan sekedar wacana. Hal ini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat dengan diawali perlunya untuk segera dibentuk dan direvisi peraturan daerah tentang struktur organisasi pemerintahan daerah (SOPD) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sambas demi terciptanya pelayanan publik yang prima. Sebagai contoh, pelayanan publik yang berkenaan dengan perizinan, kita berharap dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Atap atau BPMPJT agar perizinan pelayanannya lebih sederhana dan mudah. Tetapi realitas menunjukkan bahwa pengurusan perizinan justru bertambah panjang rantai birokrasinya karena BPMPJT sendiri tidak dapat secara otomatis memproses sebuah perizinan tanpa rekomendasi dinas yang terkait. Demikian juga dengan biaya atas sebuah perizinan hendaknya diumumkan secara transparan kepada publik agar tidak terkesan pilihkasi. Semua ini merupakan pekerjaan rumah buat pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan kita bersama ke depan. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Persatuan Indonesia Baru menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sambas tentang APBD 2012 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD tahun anggaran 2012. Mohon maaf atas kekurangan dan kegelapan. Semoga Allah memberikan kita semua keridhaan atas apa yang sudah kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambas nomor Januari 2012, fraksi Persatuan Indonesia Baru, Ketua sekaligus menyampai Sri Haji Asadi, Sekretaris Dr. SD. Rekan fraksi Persatuan Indonesia Baru kami ucapkan terima kasih. Hadirin sidang dewan yang terhormat, selanjutnya kami persilakan sebagai pembicara kelima yaitu dari fraksi Hanura untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Kepada juru bicaranya, silakan. Pandangan akhir fraksi Hanura terhadap RAPBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2012. Assalamualaikum warahmatullahi
dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Sambas, yang terhormat Ketua dan Unsur Pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Sambas, yang terhormat Forum Komunikasi Pemerintah Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara PLT Sekretaris Daerah serta Asisten dan Staf Ahli Bupati, yang terhormat para kepala dinas, kepala kantor dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, yang terhormat para kabak kabid di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, dan yang terhormat para ketua organisasi kemasyarakatan, mungkin LSM, mungkin juga mahasiswa yang hadir pada saat ini, dan yang terakhir, yang terhormat para jurnalis media, para undangan dan para undangan yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan kepada kami fraksi Hanura, fraksi Hanura pun menyampaikan berduka cita atas meninggalnya suami dari Bupati Sambas yang baru beberapa hari yang lalu. Saudara hadirin yang berbahagia, sebelum kita membahas pandangan akhir ini, mari kita bermunajat sejenak di dalam hati kita untuk membersihkan semua persoalan pribadi, persoalan golongan maupun persoalan kelompok yang menunggangi dalam putusan akhir ini. Kita berharap munajat yang kita sampaikan terhadap Khalid Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini memberi kita tuntunan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara politis, namun juga secara agamis, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Kepada saudara kami sesama Muslim, kami mengajak untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kedudukan yang tinggi dilimpahkan kepada baginda, kepada para saudara, sahabat dan seluruh pengikut setia. Kabulkan ya Allah. Hadirin yang berbahagia, pandangan ahli fraksi merupakan ujung tombak putusan rakyat, putusan yang diambil karena kepentingan rakyat, putusan yang dipertimbangkan karena kehendak rakyat, putusan yang dibahas semua karena harapan rakyat, harapan yang diamanahkan tidak hanya kepada anggota dewan, tapi juga harapan yang diamanahkan kepada pemerintah, khususnya eksekutif melalui terpilihnya kepala pemerintah daerah setelah pilkada. Banyak suara, banyak juga titipan harapannya. Satu kepala lain harapan, dua kepala bermacam-macam harapan, beribu-ribu kepala akhirnya harapan tinggal harapan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan RAPBD, setelah mengantar nota keuangan tahun anggaran yang terhormat Saudari Bupati, kita lebih dulu mengadakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan, mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang terwujud dalam musrenbang. Berkumpullah para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh mahasiswa, anggota dewan, para camat, kepala dinas, badan dan semua stakeholder yang berkepentingan diundang untuk tidak hanya menyaksikan, tapi ikut memikirkan. Bermacam harapan masuk menjadi catatan. Perkembangan selanjutnya, tercatatlah catatan kaki pembangunan mulai berkembang di mana-mana. Singkat cerita, pemerintah kembali membuat kesimpulan arah pembangunan tercatat dalam PPAS. Kerja keras terus dilakukan, terprogram dalam catatan akuntansi program kegiatan pemerintah berkaitan hal dimaksud. PPAS kembali bergerak ibarat lahirnya seorang bayi, anak-anak, remaja dan dewasa, berkembang ke dalam nota keuangan yang disampaikan dalam gambaran SKA. Banyak yang bertanya, kemana dan di mana hasil kerja kita dalam musrenbang? Ibarat lagu, kemana, dan kemana. Ternyata yang diberikan adalah hal-hal palsu. Bedanya hanyalah yang tercatat dalam musrenbang hanyalah catatan palsu. Akhirnya musrenbang tak lebih dari singkatan musyawarah rencana yang sangat membimbangkan. Hasil evaluasi perkembangan negara-negara di dunia menempatkan Indonesia pada urutan masih di bawah Vietnam. Mengutip ungkapan mantan Kepala Bapeda Provinsi beberapa waktu yang lalu dalam buangan ini, negara terkenal banyak
tapi banyak kerjanya dan paling jaya adalah Jepang. Pertanyaannya adalah, bangsa kita berada pada kategori yang mana? Inilah uniknya kita. Dan kita bangga menjadi bangsa yang unik. Lain yang dibicarakan, lain yang kita kerjakan. Spanduk dan baliho membentang di mana-mana. Kita akan bangun negeri Islam di Mekah ini dengan konsep Trigas. Kemudian Sertifikat Trigas. Dan sekarang kita bela Sertifikat Trigas. Untuk yang akan datang mungkin kita akan tambah lagi dengan kata-kata hebat. Sakti Mandraguna. Hasil yang didapat 10 tahun terakhir, GDP kita terendah dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Pelayanan kesehatan terus mengalami persoalan, gerak ekonomi lamban, bahkan tidak ada evaluasi. Yang penting kita terus lanjutkan. Toh rakyat juga tidak paham. Memang kita tak mau mereka paham, agar banyak di antara kita senang membahas anggaran. Kembali kita ke 10 tahun di belakang. Saudara kita tentara di kita ingin segar otorita palsa. Palu dan Sakingan akan berkembang menjadi daerah otorita seperti Batam. Bermiliar-miliar dana terkucur, dimulai dengan studi kelayakan, perencanaan dan belanja modal teranggarkan dalam APBD sepanjang 5 tahun pertama Trigas. 5 tahun berlalu, 10 tahun berkembang. Otorita palsa tinggal cerita. Para pemimpin tidak habis pikiran brilian. Kita kembangkan pembukaan border. Ada perusahaan asing yang akan datang membuka usaha di Kabupaten Sambas. Media pencitraan ramai-ramai jadikan tajuk berita. Diperkirakan 20.000 warga asing terutama Kanada akan datang ke Kabupaten Sambas. Akan ada industri ini, industri itu segera dibuka di Kabupaten Sambas. Yang pekerjanya adalah orang-orang luar negeri. Pencitraan berlalu, tak satu pun orang asing berkeliaran di Kabupaten Sambas. Semuanya menjadi kenangan bacaan. Saudara Wakil Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati. Pembahasan RAPBD tahun anggaran 2012 memang mengalami banyak persoalan. Baik persoalan internal pada anggaran eksekutif maupun legislatif. Banyak sorotan berbagai pihak memberikan bukti bahwa masih sangat banyak rakyat yang peduli dengan semua persoalan pembangunan. Dan yang paling banyak disorot adalah program aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD. Terlepas dari nama program dan lainnya, kita harus mengakui ada persoalan dengan model anggaran yang kita suguhkan kepada rakyat. Ini semua dampak dari semakin jelinya rakyat dan merupakan keberhasilan pendidikan politik yang diterima rakyat. Namun yang kami sesalkan adalah pernyataan dari terhormat Wakil Bupati Sambas di salah satu media. Hendaknya apa yang disampaikan mohon kiranya diberikan penjelasan secara tertulis kepada fraksi Hanura, gambaran-gambaran hitung-hitungan yang mengarah kepada program surat aspirasi merugikan keuangan daerah. RAPBD tahun anggaran 2012 menurut kami masih 80% copy-paste program tahun-tahun sebelumnya. Hanya beberapa yang berubah berkaitan dengan situasional saja, bukan karena adanya program unggulan. Fraksi kami mengakui bahwa kepala daerah yang baru terpilih ini berkomitmen untuk melanjutkan program dengan moto bela Sertifikat Trigas. Gambaran RAPBD masih terdiri dari kegiatan non-fisik yang besar di beberapa SKPD, terutama di sekretariat daerah. Belanja pegawai yang mengikuti kegiatan belanja langsung perlu dijelaskan. Belanja pegawai adalah berkaitan dengan gaji beserta tunjangan yang diterima oleh seorang PNS. Semua ada aturannya. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan lain-lain. Belanja pegawai selalu melekat pada belanja tidak langsung. Namun masih tetap saja ada pada belanja langsung. Pada tahun anggaran 2011 saja lebih dari 1,6 miliar. Belanja pegawai melekat pada belanja langsung di sekretariat daerah. Mohon kiranya sekretariat menjelaskan dasar hukum belanja pegawai yang melekat pada kegiatan belanja langsung. Karena setiap pendapatan yang diterima seseorang PNS pasti ada dasar hukumnya. RAPBD tahun anggaran 2012 masih dipenuhi oleh program-program angan-angan. RKA dipenuhi belanja-belanja bahan habis pakai kantor, belanja perjalanan dinas, belanja makan minum. Belanja-belanja ini menjadi beban yang tidak sedikit. Sebagai contoh pada dinas lingkungan hidup, dari beberapa program
30-40% dana terkuras hanya untuk belanja perjalanan dinas. Makan minum, belanja jasa kantor yang terus ada pada setiap kegiatan, belanja alat tulis dan lain-lain mencapai 10%. Ini memberikan asumsi transaksi akuntansi dalam APBD yang melekat pada belanja langsung, yang merupakan untuk tombak pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat kembali menjadi pendapatan bagi PNS sebesar 45-50%. Ini adalah hal yang sangat ironis dan kronis. Walaupun kita akui tidak semua SKPD sama, namun hal ini mendominasi program SKPD. Model pembuatan RKA seperti yang disajikan dan dibahas saat ini hendaknya perlu penjelasan bahasa transaksi keuangan yang lebih jelas oleh bagian keuangan, agar dalam pembuatan bahasa transaksi lebih perinci dan jelas itemnya. Dana yang dialokasikan dapat secara nyata diartikan, bukan seperti saat ini yang dibuat hanya merupakan catatan seni bahasa akuntansi yang berbelit-belit dalam bahasa yang sama dalam setiap program. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan dan kesalahpahaman pihak-pihak yang tidak memiliki rumus bahasa akuntansi yang menjadi standar akuntansi yang dipakai oleh sekretariat daerah. Saudara Wakil Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang berbahagia, dalam pembahasan RAPBD tahun ini banyak catatan penting yang kami buat dalam tinta merah bagi fraksi Hanura. Catatan tinta merah ini tentunya memiliki konsekuensi hukum yang harus ditegakkan. Sesuai dengan motto Partai Hanura di tahun 2012, Hanura akan membuktikan bahwa Hanura tidak berkhianat terhadap amanah rakyat, selalu komitmen dalam penegakan aturan. Biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Catatan penting bagi kami diantaranya adalah salut dan hormat kami khususnya kepada salah satu bendahara di sekretariat, yaitu Bendahara Bagian Kesra, yang telah dengan tegas berprinsip menjunjung tinggi undang-undang dengan keberanian yang patut dicontoh tidak hanya oleh bendahara di SKPD lainnya, tapi oleh seluruh kepala dinas se-Kabupaten Sambas. Dengan ketegasan sebagai pejabat publik dan penuh rasa tanggung jawab kepada masyarakat, semua kegiatan transaksi keuangan dapat dibuka kepada siapapun. Hal ini tidak terjadi pada SKPD lain yang takut dengan berbagai alasan dengan mengeluarkan data transaksi keuangan kepada publik. Bahkan ada SKPD dengan tegas dengan memberikan data dengan alasan yang meminta partai dianggap tidak relevan. Bahkan dengan nada ejekan mengatakan salah satu anggota fraksi Hanura lebih cocok menjadi asn ketimbang dewan. Apa yang dilakukan Partai Hanura melindungi undang-undang dan merupakan hak kami untuk diberikan jawaban. Dan merupakan kewajiban setiap pihak yang melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran publik untuk transparan dan akuntabel. Ada yang lebih menunjukkan salah satu pihak yang mengejek seolah-olah dalam pembahasan kita tidak pernah memperhatikan. Apa yang kami minta adalah berkaitan dengan realisasi kegiatan yang saudara-saudara laksanakan. Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Setiap transaksi keuangan yang saudara lakukan harus jelas jenis barang dan harganya. Ada standar kualitasnya. Dan itu merupakan data publik yang bukan rahasia negara atau rahasia yang patut saudara lindungi. Itu adalah bagian dari informasi publik yang wajib saudara publikasikan. Secara khusus, Partai Hanura mendukung pemerintah daerah, khususnya sekretariat daerah, mengusulkan kepada bendahara bersangkutan untuk dijadikan bendahara percontohan di Kabupaten Sambas. Hal lain yang menjadi catatan merah kami adalah berkaitan dengan besarnya anggaran hibah dan bansos yang terkesan terus-menerus setiap tahun diberikan kepada penerima yang sama. Ini walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang, namun dari sisi keadilan hendaknya dapat diberikan prioritas kepada pihak-pihak lain. Kami melihat hibah dan bansos lebih besar diberikan karena hubungan antara penerima dan pemberi dengan pemberi di dalam hitungan sekretariat daerah.
Sebelum kami mengakhiri pandangan akhir fraksi Hanura, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan komitmen kami terhadap penegakan hukum di bumi selanjutnya. Walaupun hanya runtuh, hukum harus ditegakkan. Laporan resmi kami akan kami serahkan kepada Kapolres Sambas dalam kesempatan ini, atau yang mewakili untuk satu laporan, dan kepada Kadin Sambas atau yang mewakili untuk satu laporan yang berbeda. Ini merupakan tindak lanjut dari surat-surat yang kami kirim ke berbagai pihak. Mudah-mudahan dua laporan yang berbeda ini yang kami anggap terindikasi ada dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ini merupakan bentuk dari kontrol dan pengawasan dan sesuai dengan tupoksi anggota DPRD dan fraksi Hanura. Semoga ini dapat menjadi jawaban berbagai pihak di luar yang takut jika program aspirasi akan mematikan fungsi kontrol anggota DPRD. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Hanura menolak RAPBD Kabupaten Sambas tahun 2012 untuk disahkan menjadi APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2012. Karena ini, pandangan akhir kami mengucapkan mohon segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambas 19 Januari 2012, fraksi Hanura mengucapkan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikian telah kita dengar penyampaian pendapat akhir dari fraksi Hanura yang telah disampaikan oleh juru bicaranya yang terhormat Saudara Musar, yang pada prinsipnya fraksi Hanura menolak perda tentang APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sambas. Kepada rekan-rekan fraksi Hanura, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan berbicara tenang, yaitu fraksi Partai Golkar, untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Pada juru bicaranya, disilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sambas tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2012. Yang terhormat Saudara Wakil Kabupaten Sambas, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sambas, Sekretaris Daerah, staf ahli asisten, dan saudara kepala dinas badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, rekan-rekan wartawan, LSM, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai umat beragama, tak hentinya kami mengajak hadirin beserta sidang yang berbahagia untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mendengarkan pendapat ahli praksi-praksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sambas tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2012. Saudara Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati. Sebelum fraksi Partai Golkar memberikan pendapat akhir terhadap rancangan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2012 yang merupakan finalisasi hasil kerja anggaran DPRD Kabupaten Sambas dan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sambas, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam laporan hasil kerja anggaran dalam rapat paripurna yang dilaksanakan kemarin. Fraksi Partai Golkar setelah mendengarkan penjelasan anggota fraksi yang diutus dalam proses pembahasan dalam badan anggaran tersebut, serta membaca, menelaah, dan mendalami hasil kerja dan anggaran, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kerja keras tim anggaran yang melakukan pembahasan sangat intensif meskipun
apapun konsekuensinya harus memerlukan perpanjangan waktu. Hal ini sekali lagi semata-mata agar seluruh program dan kegiatan dapat dirasionalisasikan dengan skala prioritas, mengingat masih besarnya kebutuhan daerah yang harus dibiayai dalam rangka pembangunan di semua lini yang berkesinambungan dibanding tersedianya anggaran dan potensi pendapatan yang dimiliki Kabupaten Sambas. Di sisi lain, seluruh program dan kegiatan juga harus berlandasi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disusun dalam RPJMD maupun RPJMD, hasil musrenbang dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Sambas yang harus sinkron dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Sambas tahun 2012-2016 yang harus diselaraskan dengan arah dan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012. Hadirin peserta sidang yang berbahagia, merunut kembali pendapat umum fraksi Partai Golkar terhadap nota keuangan RAPBD yang disampaikan Saudara Wakil Bupati Sambas tanggal 21 November 2011 yang lalu. Paling tidak beberapa persoalan dari 12 benang merah permasalahan yang dialami pemerintah Kabupaten Sambas sebagai dasar pengambil kebijakan di tahun 2012 sudah dapat diakomodir dalam RAPBD 12 tahun 2012 ini dalam rangka menaikkan IPM Kabupaten Sambas yang masih berada di peringkat ke-14. Program tersebut antara lain: 1. Memperbaiki infrastruktur dasar yakni jalan dan jembatan yang harus diupayakan merata hingga ke pelosok seluruh desa. 2. Bidang pendidikan yakni pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pemerataan guru dan menyelesaikan persoalan listrik di semua sekolah sehingga penyerapan iptek dapat benar-benar dilakukan. Bidang kesehatan terutama peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda, optimalisasi peran rumah sakit, puskesmas, pusku dan Polres. Bidang kesejahteraan terutama program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran dengan mendorong ekonomi kerakyatan melalui pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan,